Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Juni ya, atau hari Rabu. Kita ulas dulu dari video yang sebelumnya. Yang pertama adalah indeks dolar. Pergerakan untuk saat ini itu tertahan di level area sebagai history low minggu lalu yang berada di kisaran 104.33 ya, dan harga ini masih belum mampu tutup di atasnya level area tersebut. Kuncinya untuk malam ini itu sebenarnya masih tetap antara 104.00 sampai dengan 104.05 sebagai level area support terdekat. Kalau misalkan malam ini mampu mempertahankan level area tersebut, masih ada potensial ini mungkin ya, indeks dolar itu akan menguji level area resisten yang berada di 104.47. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot ini juga perlu diwaspadai yang berada di kisaran level area 104.76. Kemudian untuk nanti ini kan juga ada rilis data dari Amerika ya, kalau misalkan itu positif masih cukup ruang untuk ngedorong ke atas pergerakan indeks dolar menuju zona tengah atau sebagai pivot ini kalau misalkan datanya positif. Tetapi kalau negatif, mungkin level area support yang berada di 104.00 sebagai psikologis akan dijebol dan dia akan lanjut menuju perjalanan support 3 weekly yang berada di 103.63. Untuk kesimpulannya, indeks dolar ini masih ada potensial ya, ini mungkin akan menguji level area terdekat terlebih dahulu yang berada di 104.78. Kalau malam ini bisa lewat kedorong ke atas, fokusnya ya hari ini sampai dengan besok adalah di antara 104.76 sampai dengan 104.86. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ataupun H1, sebenarnya ini masih sideways, channelnya itu ada di zona yang di blok biru ini ya. Cuman kalau kita lihatin dari level areanya, pergerakan ketika keangkat ke atas itu masih tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2342, kurang lebih di sini ya. Hati-hati zona yang di blok abu-abu. Kalau misalkan malam ini gold tidak mampu bergerak di atasnya zona yang di blok abu-abu, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah menguji support 2 weekly yang berada di 2306, kurang lebih di sini. Tetapi kalau misalkan jebol dari segi time frame 4 itu pun atau daily ya, kalau misalkan mampu tutup di atasnya sebagai level area konfirmasinya yang berada di 2347, masih ada peluang mungkin akan menguji level area di antara 2356 sampai dengan 2363. Untuk gold ini saya lebih memilih netral ya, karena ini sideways-nya kelihatan. Cuma nanti kalau misalkan kedorong ke atas, mungkin saya akan pantau di kisaran level area di antara 2347 kurang lebih di sini, atau di bawahnya 2363. Di kisaran level area tersebut ini akan saya pantau. Untuk minggu ini sampai dengan hari ini ya, saya masih tetap mempertahankan planning ancang-ancang cari setup sell dengan swing ya. Targetnya itu TP1 berada di 2306, TP2 itu berada di 2284. Untuk saat ini di antara level area support yang berada di 2327 sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2342, ini kalau menurut saya ini zona gambling ya, bisa jadi kedorong ke atas atau ketolak sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot, baru harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Untuk kemarin memang level area yang diantisipasi yang berada di 2320 ini ya, harga ini sudah mampu retest di level area tersebut. Sayangnya dari segi time frame 4 ataupun daily, harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut. Yang mampu tutup di bawah level area tersebut itu dari segi time frame H1. Jadi kalau menurut saya ini masih kurang valid. Mungkin kita liatin dulu, jangan buru-buru masuk ke market ya. Intinya nanti kita liatin progresnya itu. Kalau misalkan gold ini sedikit kedorong ke atas, pantau di kisaran level area 2347, kemudian 2356 sebagai level area resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan level area tersebut jebol, ini ringnya juga masih terbatas karena 2363 ini sebagai zona tengah atau pivot monthly ya. Kalau misalkan ke atas ini tentunya sih ini masih terbatas ruang geraknya ya. Kalau hari ini sampai dengan H4 jam 9 nanti ya, nanti kita lihatin progresnya. Gold itu mampu keluar dari zona channel yang di blok biru ini atau tidak. Kalau misalkan ya tidak mampu, mungkin kalau ada harga sedikit kedorong ke atas, selama dia tidak mampu keluar dari channel tersebut ya, nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin planning dengan setupnya adalah day trade ya, akan ada lagi kalau misalkan harga sudah mampu bergerak balik dari atas ya, tutup di bawahnya 2342 minimal. Ini mungkin kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan konteksnya adalah day trade, tentunya sih oke. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya itu TP1 berada di kisaran level area 2327, TP2 maksimal adalah 2320. Jadi kesimpulannya untuk gold saya lebih memilih netral dulu. Fokusnya hari ini sampai dengan besok adalah di kisaran level area yang
batas bawah masih tetap 2306, support pertama itu 2327, zona tengah atau zona yang di blok abu-abu ini ya di antara 2342 sampai dengan 2347, batas atas di antara 2356 sampai dengan 2363 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Nanti kita akan cek terlebih dahulu ya. Cuman planning saya masih tetap mempertahankan setup sell dengan targetnya adalah 2306. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD untuk saat ini itu tertahan atau bergerak di level area sebagai level resisten pertama weekly yang berada di 1.27800 ya, kurang lebih di sini, dan ini progresnya masih berjalan. Kalau misalkan malam ini sebagai fokusnya adalah sebagai physical price level ya 1.2800 ini, harga dari segi time frame H4 atau daily tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut. Ini mungkin saya akan mempertimbangkan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan ya, harga ini nanti ketika bergerak di bawahnya 1.27800 ada konfirmasi yang valid, ini mungkin saya akan masuk. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.2725 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 1.2700 ini sebagai target sampai dengan besok malam. Cuman skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan kenaikan ini nanti ya, harga ini mampu bergerak di atasnya level area 1.2800, secara otomatis akan tercancel. Masih ada peluang untuk GBP USD ini menguji level area resisten kedua weekly yang berada di 1.28400. Idealnya sebenarnya kalau mau cari ancang-ancang setup sell dengan konteks adalah swing ya sebenarnya. Kalau malam ini harga mampu bergerak di sedekat mungkin di level area 1.28400, tentunya sih ini oke ya dengan targetnya zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Nanti kita liatin progresnya mampu atau tidak. Kalau misalkan saya gambar ya sementara, tapi ini masih belum valid, masih belum digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell karena belum ada konfirmasi pembalikan arah. Yang pertama adalah kalau misalkan zona 1.2800 ini mampu bertahan, body candle dari segi time frame 4 ataupun daily tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut, satu kondisi aja, biarin dulu harga ke bawah, bergerak balik di bawahnya 1.27800 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak ya untuk stop lossnya itu 30 sampai dengan 35 pip. TP1 itu ruang gerak sekitar 50 pip yang berada di 1.2725, kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 75 pip yang berada di 1.2700. Jadi kesimpulannya planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi masih off terlebih dahulu. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya ini sama, mirip-mirip dengan GBP USD. Harga ini masih bermain-main di kisaran level area resisten pertama yang berada di 1.0872 ya. Kemudian zona rally bis rally ini juga sebagai saat ini potensial terjadinya support resisten minor ya. Resisten minor itu ada di zona yang di blok abu-abu ini dengan batas atas itu kurang lebih di 1.08900. Nanti kita lihatin dulu progresnya, mudah-mudahan ya untuk Euro USD ini mampu sedikit kedorong ke atas. Harapan saya sih kalau misalkan ini nanti jebol, harga bergerak ke atas sekali lagi menuju zona level area resisten kedua weekly yang berada di 1.0922. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar balik di level area zona yang di blok hijau ini ya. Ini mungkin skenario sell akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 itu zona tengah sebagai pivot weekly, TP2 itu berada di kisaran level area 1.0805, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi akankah mampu atau tidak nanti kita lihatin progresnya setelah jam 9 atau minimal lah itu nanti kita lihatin dulu progresnya itu di sesi Amerika ya, ketika open market Amerika itu nanti mampu atau tidak. Cuman untuk Euro USD ini planningnya masih wait and see, tetap ancang-ancang cari setup sell. Kalau misalkan, ini skenario yang pertama ya. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan zona yang di blok biru ini dengan batas atas 1.08900 ya, pembulatan ini mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke atas nanti ya. Ini juga mungkin bisa dijadikan referensi cari setup sell juga sebenarnya. Tetapi syaratnya adalah harga ini harus mampu bergerak balik terlebih dahulu di bawahnya 1.0872 ya. Kalau misalkan saya gambar mungkin sedikit di bawahnya di sini untuk cari sell stop mungkin ya. Tetapi ini biarin dulu harga ke atas. Takutnya nanti ketika rilis ekonomi di kalender ekonomi ya, untuk nanti dia spek dulu ke atas baru kedorong ke bawah, ini yang saya khawatirkan ya. Kalau misalkan saya taruh untuk gambaran referensi cari setup sell ya, kurang lebih di kisaran 1.0868 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Berani atau tidak merisikokan stop loss sebesar 30 pip. Kemudian untuk targetnya TP1 ya, karena kalau entry di sini harusnya TP1-nya kalau di zona tengah atau sebagai pivot ini tentunya nggak imbang, tetapi saya lebih memilih di batas bawah sebagai level konfirmasinya. Ruang gerak sekitar 40 pip yang berada di 1.0826, kemudian TP2 maksimal adalah 1.0805, ruang gerak sekitar 64 pip. Jadi untuk Euro USD ini kesimpulannya ada dua, planning masih tetap belum ada perubahan
kecuali level area resisten kedua ini dijebol, secara otomatis semua planning sell akan tercancel. Tetapi kalau masih tetap bertahan, ada dua skenario, pilih sendiri, intinya adalah sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya. Kalau misalkan sesuai ya monggo silakan, cuman kalau enggak jangan paksa masuk ke market. Kemudian ini untuk planning yang kedua ya, risikonya 35 pip, tapi dari sekitar trennya TP1 itu zona tengah yang berada di 1.0838, ruang gerak sekitar 60 pip, TP2-nya ruang gerak sekitar kurang lebih ya 97 pip. Ini tentunya sih oke. Nanti kita lihatin dulu mana yang valid. Intinya adalah masih tetap setupnya adalah sell AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD kemarin saya udah informasikan ya, mungkin kalau harga ini mampu keluar dari zona tengah atau yang di blok abu-abu ini, mungkin saya akan day trade dulu, cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya itu kurang lebih ya, jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran level area resisten pertama weekly. Dan pergerakan ini sesuai, harga ke atas tepat di level area TP, harga langsung muter balik ya. Jadi ini intinya di video yang kemarin ini sudah beres untuk day trade-nya. Untuk saat ini kita fokusnya adalah cari ancang-ancang setup sell, karena pergerakan saat ini itu tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot. Weekly-nya ini tentunya ya, ini sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan ya, nanti ya setelah ini jebol, ini mungkin akan ada koreksi sekali lagi, baru harga ini drop secara signifikan ya. Saya lebih prefer untuk saat ini ya, wait and see dulu. Nanti kita lihatin dulu di sesi Eropa, di sesi Amerika ya, Open Amerika, nanti kita lihatin dulu mampu jebol atau tidak. Cuman kalau tidak mampu jebol sih, yang saya khawatirkan dia retest sekali lagi ya di zona yang di blok biru ini. Ini yang saya khawatirkan. Bisa jadi spike ke atas ketika rilis kalender ekonomi nanti ya di Amerika. Bisa jadi juga spike ke atas secara cepat dan harga ini muter ke bawah. Ini juga bisa jadi ada dua skenario. Bisa aja yang pertama adalah harga ini spike dengan cepat ke atas, langsung lanjut drop, break zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, koreksi, baru melanjutkan perjalanan ke bawah. Skenario yang kedua adalah bisa langsung bablas ke bawah, kemudian setelah jebolnya di zona tengah ini koreksi, kemudian lanjut menuju support pertama yang berada di 0.6605 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi saya lebih memilih ya, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan tetap saya pantau di bawah level area resisten pertama weekly untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Cuman kalau mau sell sekarang tentunya risikonya sih lebih gede ya. Saya lebih prefer nanti kalau misalkan harga ini masih ada kesempatan kedorong sedikit ke atas, itu tentunya oke. Kalau misalkan dengan jarak stop loss ya antara 25 sampai dengan 30 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 0.6624, ruang gerak sekitar 38 pip. Yang kedua TP-nya ya, ruang gerak sekitar 56 pip yang berada di 0.6605. Tentunya ini risk to rewardnya sih oke. Tetapi kalau mau sell sekarang, tentunya risk to rewardnya ya hampir nggak imbang ya. Jadi ini mending wait and see dulu. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya. Tetapi kalau mau swing ya, targetnya sebenarnya masih ada di bawah. Jadi ini kesimpulannya silahkan diambil masing-masing ya, karena kalau kita lihatin di sini juga ada potensial ya, drop, base, drop juga ada sebenarnya. Jadi keputusannya silahkan ambil sendiri. Saya tetap mempertahankan ancang-ancang cari setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga ini sudah berada di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivot. Weekly-nya yang berada di 1.3675 pembulatan ya. TP1 sudah kena, TP2 ini kalau misalkan ya USD CAD nanti malam itu memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, ini mungkin akan cepat kedorong ke atas. Jadi masih ada kesempatan kalau teman-teman ya, karena TP1 sudah tercapai, stop loss sudah dimajukan untuk planning yang kemarin ya. Kalau TP2-nya yang sebelumnya di kisaran level area 1.3714 mau geser di 1.3775 pembulatan, tentunya sini nggak masalah ya. Planning masih tetap baik. Saya lebih prefer kalau ini ya, selama berani buy sekarang ya, tetapi pikirin buy-buy risikonya. Jadikan video ini sebagai referensi atau gambaran, jangan dijadikan sebagai patokan ya, ataupun sinyal. Kalau berani meresikokan, kurang lebih sekitar jarak untuk stop loss adalah 40 pip, kurang lebih ya di bawah zona tengah ini. Tetapi dari segi targetnya 80-an pip yang berada di resisten kedua weekly, tentunya sini oke. Cuman kalau nggak berani, saran saya adalah jangan masuk terlebih dahulu. Menjelang rilis suku bunga nanti dari Kanada, masih ada potensial ini yang mendadak spike ke bawah dengan cepat, baru harga ini muter balik. Ini juga bisa, ini yang mesti diantisipasi ya. Saya tidak menyarankan entry sekarang, tetapi progresnya masih belum ada perubahan dari planning ya. Masih tetap ancang-ancang cari setup buy, atau tunggu sedekat mungkin di bawah level, sedekat mungkin ya di atasnya support yang berada di 1.3634. tentunya ini oke juga sih kalau mau cari ancang-ancang setup buy. Kesimpulannya untuk USD CAD, zona pantau ya masih tetap support pertama 1.3634, zona tengah sudah dijebol. Nanti kita lihatin di antara tiga level area tersebut dengan batas bawah 1.36600 ini mampu menahan atau tidak. Cuman kalau mampu, masih ada peluang menguji level area resisten pertama weekly yang berada di 1.3715.
Terakhir adalah batas maksimal sebagai target TP2 itu 1.3775. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss ya. USD Swiss ini harga ini kedorong ke bawah dan belum mampu menuju level area sebagai batasan over weekly-nya yang berada di support 3 dan 4. Support 3 dan support 4 itu berada di kisaran level area ya, kurang lebih 0.8876 sampai dengan 0.8838 ya. Selama batas bawah atau zona overnya itu tidak mampu dijebol ya, planning masih tetap baik. Cuman sih karena untuk saat ini harga ini sudah mampu bergerak balik di atasnya level area 0.8910 ya pembulatan. Tentunya sih ini kalau menurut saya ya oke kalau mau dijadikan ataupun planning ya untuk referensi buy-nya. Tetapi untuk stop loss-nya ini sedikit lebar. Untuk stop loss itu harus berada di bawahnya support 4 ya. Ruang gerak itu sekitar 90 pip. Ini hati-hati, ini lumayan gede karena volatility-nya itu di USD Swiss ini memang besar. Targetnya TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 150 pip. Kemudian TP2-nya itu berada di resisten pertama weekly yang berada di 200 pip ya, 0.9128 tentunya sih. Ini oke kalau mau dijadikan ancang-ancang swing, setupnya adalah buy. Skenario ini mungkin akan tercancel kalau misalkan ya support 3 dan 4 weekly, kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah dan jebol, ini secara otomatis akan tercancel. Jadi ini ada dua skenario, mau masuk sekarang atau tunggu koreksi sedekat mungkin di bawah di atasnya 0.8876 ya. Pilih sendiri, progresnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Terakhir adalah untuk USD Yen atau USD JPY, kemarin sudah dibahasin ya. Pergerakan harga ini dari segi daily-nya support 3 dan 4 itu berada di 154.700 sampai dengan 154.32. Harga ini berhasil ke reject dan skenario buy ini sudah aktif. Sebenarnya ini kalau kita lihatin ya, saya zoom dulu. Konfirmasinya itu kan ketika keluar kembali bergerak di atasnya level area 154.700 di atas level area tersebut ya. Sebelum harga ini kedorong cepat ke atas, di sini kan juga ada rally base rally ya, atau zona di sini. Sebenarnya konfirmasinya ada di sini. Ini kalau rekan-rekan mau buy sekarang ya, ruang gerak sekarang itu sudah lebih dari 100 pip. Ini kalau mau dimajukan stop lossnya di atasnya break even tentunya sih oke. Tetapi pikirin baik-baik mau keluar sekarang atau tetap hold posisi, karena kalau mau keluar sekarang ini ruang geraknya sekitar 130-an pip pembulatan ya. TP1 itu masih berada di zona tengah sebagai pivot weekly 156.700. TP2 itu kalau mau pentokin sedikit di bawahnya 158.00 sebagai risiko price level. Ruang gerak sekitar 300 pip. Ini tentunya sih kalau menurut saya oke. Intinya adalah majukan stop lossnya di atasnya break even ya. Kesimpulannya untuk USDJPY ini planning masih tetap baik. Kalau re-entry buy ini masih tidak ada kecuali sedikit terkoreksi ke bawah, ketolak di level area support 2 weekly support 2 daily yang berada di 155.500. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, tentunya sih ini oke. Cuman kalau tidak mampu koreksi sedikit di bawah, kurang lebih ya di level area supportnya 155.500, sedikit hati-hati untuk USD JPY, bisa aja ini langsung kedorong ke atas ya. Zona pantaunya masih tetap batas bawah ya 154.32 sampai dengan 154.700, kemudian 155.45 pembulatan, kemudian ya zona tengah atau sebagai pivot daily-nya batas maksimal adalah 158.00 sebagai psikologis atau pembulatannya ya, atau R2 daily-nya itu berada di kisaran level area tersebut. Oke, mungkin ulasannya seperti ini dulu. Ingat ya, kalau tidak sesuai dengan planning rekan-rekan, jangan paksa masuk ke market karena risikonya akan lebih gede. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko, baik loss ataupun profit, menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.